Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvita Fidal Zulhidayah dengan NIM 1861085 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia KS2B 2018. Yang terhormat kepada Bapak Wendel Wahyu Kristianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek analisis apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah bisnis. Dalam hal ini saya memilih bidang bisnis usaha pabrik tahu rumahan. Bidang usaha yang kami analisis yaitu bergerak di bidang usaha manufacturing atau fabrikasi yang memproduksi tahu. Makanan ini memang dapat dengan mudah kita dapatkan di pasar dan juga tempat-tempat makanan. Harganya pun terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Alasan memilih bidang usaha ini yaitu karena usaha bidang makanan ini merupakan usaha yang modalnya sedikit dan hasilnya diminati semua kalangan masyarakat serta menjadikan kebutuhan sehari-hari. Aspek hukum dicakup dalam 4 hal. Yang pertama yaitu legalitas bisnis, yang kedua bentuk badan usaha, yang ketiga perizinan tempat, dan yang terakhir yaitu pelaku usaha. 1. Legalitas bisnis. Dokumen yang akan diteliti bagi penilai SKP yang pertama yaitu tanda daftar perusahaan, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga izin usaha, dan yang terakhir yaitu sertifikat tanah atau surat berharga yang dimiliki. Yang kedua yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha pabrik tahu rumahan ini adalah usaha dagang (UD), yaitu bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang. Yang ketiga yaitu perizinan tempat. Izin berupa 1. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua izin domisili, di mana perusahaan atau lokasi proyek berada. Yang ketiga izin gangguan, dan yang terakhir yaitu izin mendirikan bangunan. Yang terakhir yaitu pelaku usaha. Di samping keabsahan dokumen, adapun kelengkapan dokumen bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu KTP, sertifikat tanah, STNK, dan surat-surat sertifikat lainnya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek lingkungan. Aspek-aspek lingkungan mencakup dalam 3 hal, yaitu lingkungan organisasi, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Selanjutnya yaitu ada aspek lingkungan terhadap organisasi. Yang pertama, kekuatan atau stretch yang terdiri dari target konsumen bervariasi, peluang besar, tidak kesulitan menentukan lokasi usaha, dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan bahan kimia. Yang kedua yaitu kelemahan yang terdiri dari jumlah saingan yang sangat banyak, makanan tidak bisa bertahan lama alias ada waktu expired. Yang ketiga, perlu kreativitas dan improvisasi supaya tidak ditinggalkan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi yang masih sederhana. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ancaman, yang terdiri dari kurangnya ketersediaan bahan baku kedelai. Yang kedua, mahalnya harga bahan baku kedelai. Yang ketiga, kelangkaan tenaga kerja. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah. Yang kelima, banyaknya pesaing. Dan yang terakhir yaitu tidak ada mitra. Yang keempat yaitu peluang, terdiri dari 1. Banyaknya permintaan tahu. Yang kedua, harga tahu stabil. Yang ketiga, kesadaran masyarakat tinggi. Yang keempat, pasar tahu luas. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan alat transportasi. Selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan makro yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu ada analisis dampak ekonomi. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya. Yang ketiga, analisis dampak politik atau kebijakan. Dan yang keempat yaitu ada analisis dampak teknologi. Dan yang terakhir yaitu analisis dampak lingkungan hidup. 1. Analisis dampak ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dapat memengaruhi keberhasilan bisnis diantaranya adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, dan serta kecenderungan belanja masyarakat. Yang kedua yaitu analisis dampak sosial budaya. Faktor sosial budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu usaha adalah kepercayaan, nilai, sikap,
atau kebijakan. Politik industri tahu di Indonesia dinilai harus mendapatkan perbaikan. Pasalnya, dengan politik industri tahu yang bagus, maka harga kedelai menjadi terjangkau sehingga masyarakat memiliki daya beli yang baik. Pengusaha besar maupun pengusaha kecil sama-sama untung, bukan dengan cara kapitalis. Yang keempat yaitu ada analisis dampak teknologi. Penemuan teknologi baru dalam bidang industri tahu seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis industri tahu yang akan datang. Yang terakhir yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Pelaku usaha industri tahu yang belum memiliki AMDAL sebaiknya segera mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL atau gangguan izin lingkungan sangat penting. Seperti diketahui bahwa untuk mendirikan usaha industri tahu harus memperoleh izin terlebih dahulu. Selain itu harus ada persetujuan atas pendirian industri tahu tersebut dengan pihak pemerintah, daerah, dan masyarakat sekitarnya. Dampak yang sering ditimbulkan oleh adanya industri pabrik tahu rumahan adalah sebagai berikut. Seperti adanya limbah industri tahu dapat menimbulkan masalah dalam penanganan. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini mencakup dalam 3 hal. Yang pertama yaitu marketing analisis, yang kedua marketing mix, dan yang ketiga yaitu marketing strategi. 1. Market analisis. Yang pertama yaitu ada market segment. Segmen pasar usaha tahu adalah banyaknya permintaan tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, market size. Pasar tahu ini cukup besar karena kebutuhan konsumen tahu akan terus naik. Yang ketiga yaitu market share. Dari market share bisa cukup memenuhi permintaan pasar karena usaha ini juga dapat dilakukan. Yang keempat, spending growth. Produk ini dijual di pasaran tapi dibuat sendiri. Pemasaran biasanya menggunakan sistem jual beli antar pedagang secara offline ataupun bisa beli langsung di pabrik. Yang kelima yaitu kompetitor. Dari marketplace selalu ada kompetitor. Dalam menghadapi kompetitor tersebut perlu memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran efektif dan efisien. Yang keenam, competition influence. Persaingan yang ketat, oleh karena itu pemasar harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat dan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketujuh yaitu customer mix. Teksturnya yang agak padat dengan pori-pori yang agak besar. Ini terdapat dalam beberapa ukuran, mulai dari kotak kecil 4x4 cm sampai kotak besar 10x10 cm. Selanjutnya yaitu market mix. Yang pertama, produk menggunakan bahan kedelai yang penentu. Yang kedua, price dengan menawarkan harga yang terjangkau. Yang ketiga, reach, tempat harus strategis, mudah dilihat dan dijangkau oleh orang sekitar. Yang kelima yaitu physical evidence, lingkungan fisik dalam hal ini bangunan, fisik, peralatan, dan lain-lain. Yang keenam, people, pegawai pabrik tahu, konsumen lain dalam lingkungan, dan yang terakhir yaitu proses, bertanggung jawab atas kehigienisan produk serta penyaluran terhadap konsumen. Yang terakhir yaitu marketing strategi. 1. Segmentation. Penjualan tahu ditujukan untuk para masyarakat dari lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah sampai masyarakat kelas atas yang menjadikan tahu sebagai makanan sehari-hari. Tidak menetapkan wilayah sasaran geografi karena dapat melayani semua segmen pasar untuk mendukung keberadaan tahu. Penyebarannya dilakukan pedagang besar, pasar, dan swalayan serta supermarket. Yang kedua yaitu targeting. Pria dan wanita berusia anak-anak, remaja, sampai dewasa. Banyak bertempat tinggal di daerah urban atau dan suburban. Dan kalangan kelas menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. Yang terakhir yaitu positioning. Ingin menciptakan image atau citra usaha di benak konsumen yang aman dan halal, juga menjual produk dengan bahan baku yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.